الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم. الفاتحة إلى روح إيمان في هذا الكتاب سيدنا الإمام شيخ الإسلام رحمه الله والإرشاد الحبيب عبد الله بن حبيب محمد الحداد وجميع أرواح ساداتنا لأبي علوي ومشايخنا في الدين وأرواح آبائنا وأمهاتنا وأموات المسلمين خصوصا إلى أرواح المتقدمين من هذه الحارة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته ويعيد علينا من بركاته وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita kembali dalam majelis taklim bulanan kita yang dipandu kitab Risalatul Mu'awanah, dan pada malam hari ini kita masih berada di malam-malam bulan Rajab Al-Murajab, bulan yang dulu menjadi awal difardukannya sholat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diterima langsung dengan dipanggilnya Nabi untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perjalanannya itu ma'ruf dikenal dengan Al-Isra wal Mi'raj. Isra perjalanan Nabi dari Mekah ke Palestina, tepatnya ke Masjidil Aqsa. Jadi dari masjid ke masjid, seperti yang Allah ceritakan sendiri dalam surah Al-Isra, surah Bani Israil. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu namanya Isra, perjalanan malam atau berjalan di waktu malam, bepergian di waktu malam, disebut dengan Isra. Allah terangkan awal startnya minal masjidil haram, yaitu namanya min ibtidaiyah, min yang menunjukkan awal berjalan. Makna min itu banyak ya, tapi di sini min ibtidaiyah, dimulai Isra itu dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa,
sampai ilahnya di makna nihayat, ya. Sampai atau finish Isra itu di Masjidil Aqsa, ya. Disebut Masjidil Aqsa karena jaraknya yang sangat jauh antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu jaraknya jauh. Orang biasa menghabiskan waktu untuk berjalan ke sana menggunakan onta, itu 40 hari zahaban, pergi 40 hari, 40 hari lagi iyaban, pulang. Jadi PP, ya, Mekah Palestina saat itu 80 hari, itu PP. Nah, perjalanan yang sekali itu 40 hari, itu tentu perjalanan yang cukup jauh, perlu persiapan ini dan itu. Pulangnya juga sama. Mulanya disebut Masjidil Aqsa. Aqsa itu yang abad, paling jauh. Dari Masjidil Aqsa baru Nabi uruj ila sama. Nabi kemudian naik ke langit, dibawa oleh malaikat Jibril dengan kendaraan cahaya. Ya, kendaraannya itu cahaya. Nah, cahaya sekarang ini merupakan alat untuk bisa menjangkau tempat yang begitu jauh, tapi dalam waktu yang relatif singkat. Cahaya, apalagi ini cahaya yang langsung direkayasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulanya Mi'rajnya juga kendaraannya cahaya, Isra-nya juga kendaraannya cahaya. Sedangkan orang-orang Mekah saat itu dari Mekah ke Palestina itu pakai onta, bukan pakai cahaya, sehingga butuh waktunya 40 hari, 40 malam. Pulangnya juga 40 hari, 40 malam. Tapi kalau pakai cahaya, tentu tidak. Sekarang nggak usah cahaya, pakai pesawat aja. Pesawat itu sendiri macam-macam kelasnya. Ya, kalau pesawat penumpang biasa, mungkin per 1 jam itu bisa 350 km. Ya, tapi ada lagi pesawat yang bisa kemudian 700 km, bahkan 1000 km, tergantung jenisnya. Tapi masih tetap namanya pesawat. Onta 40 hari. Kalau sekarang pesawat paling 2 jam. Itu. Ya. Karena tadi onta untuk sampai 1 kilo itu berapa menit? Sedangkan pesawat untuk melampaui 1 kilo detik. Oleh karena itu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj bukan peristiwa yang kemudian sulit untuk diterima oleh akal sehat kita. Ya. Kan tadi Anda pakai pesawat biasa, ya, dari Bangka ke Palembang 30 menit. Kalau Anda pakai F-16, ya, paling 5 menit. Itu masih pesawat itu. Ya. Jadi bagaimana enggak kemudian enggak masuk akal? Ya masuk akal lah. Nah, kenapa saya 30 menit, ente 5 menit? Ya?
atau pesawat komersil. Saya pakai F-16, ya. Pakai Mirage ibaratnya, pesawat perang itu, yang apa kecepatannya lebih cepat dari suaranya. Masih satu nama pesawat. Karena dulu belum ada teknologi yang seperti itu. Apalagi memang Allah tidak menghendaki orang itu beriman, maka kemudian merasa susah dicerna oleh akalnya. Kalau sekarang enggak, ya. Apalagi ini adalah proses robbaniyah, ya, tidak ada unsur kauniyahnya. Artinya Allah kemudian subhanalladzi asra gitu loh, ya. Bukan subhanalladzi saro, bukan, tapi asra. Maha suci zat yang telah memperjalankan gitu loh, ya, di waktu malam hambanya. Jadi Nabi Muhammad cuma tadi pasang badan gitu loh, yang mengangkutnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cahaya yang dihadirkan oleh Allah. Sebenarnya suka disebut buraq gitu. Buraq itu minal barak. Barak itu kilat. Ya. Kilat itu di atasnya nyamber ke bumi. Itu hitungannya detik, bukan menit. Jadi nggak susah untuk kemudian akal kita mengikutinya atau mencermati. Tujuan utama daripada Isra Mi'rajnya Nabi adalah tadi, ya, proses yang kemudian endingnya Allah memberikan kewajiban, kefarduan untuk beliau sendiri dan juga untuk umatnya. Jadi bukan hanya untuk beliau, tapi untuk umatnya juga. Bukan hanya untuk umatnya, tapi untuk beliau juga. Satu kewajiban yang tidak pandang bulu. Ya. Satu kewajiban yang mengenai semuanya orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu malam ini Imamul Haddad menasihati kita, wa alaika bihamli kulli man laka alaihi wilayatun min waladin wa zawjatin wa mamlukin ala fi'lis salawatil maktubati. Hendaknya Anda dan kita semua membawa semua orang-orang yang kita memiliki otoritas, memiliki wilayah, memiliki pengaruh, anak kita, istri kita, ya, karyawan kita, al-mamluk sekarang itulah, kalau nggak ada budak sekarang, ya. Anak buah kita, ayo kita bawa mereka ala fi'lis salawatil maktubah, untuk mengerjakan sholat yang difardukan, yang diwajibkan. Anda selaku kepala rumah tangga, kewajiban Anda bukan saja memberikan nafkah lahir batin untuk keluarga Anda, tapi juga harus anak, istri, dan orang-orang lain yang ada di dalam kekuasaan Anda mesti Anda bawa agar mereka mengerjakan sholat 5 waktu. Tidak boleh diam, nggak boleh. Ketika Anda telah berupaya berusaha, fa inin kana ahadun min haula'i min fi'liha fa 'alaika biwa'dihi wa tahwifihi. Sudah kita perintahkan
kok ada salah satu dari mereka yang tidak mau mengerjakannya, maka Anda nggak boleh diam. Ya. Kita harus kemudian menasehatinya dan menerangkan ya, hal-hal yang merupakan ancaman bagi siapa saja yang tidak mengerjakan sholat fardu. Kalau sudah dinasehati, ya, diterangkan tentang ancaman-ancaman yang menyakitkan, masih saja ya, fa in tamarrada aw asarra ala tarji fa alayka darbihi wa tahnifihi. Ya. Maka Anda ketika sudah dinasehati kok masih tidak mau sholat, tetap saja mulai, bukan cuma ngomong. Kalau dia itu adalah anak kita, dia itu adalah istri kita, sudah diomongi, dinasehati, diancam-ancam, masih saja tidak mau sholat, boleh Anda pukul dia, boleh Anda kerasi dia. Itu sampai begitu. Ya. Jangan kemudian damai, bini gak sholat damai, anak tidak sholat juga biasa itu berbahaya sekali, ya, berbahaya. Tapi yang dimaksud pukul dan kekerasan di sini bukan pukulan kekerasan yang membuat mereka luka permanen. Artinya hanya sekedar action saja. Karena zaman sekarang ini tadi banyak orang no action gitu. Ada istilah akronim NATO. NATO itu NATO ya. No action apa istilahnya? Only talk. Gitu. Berbuat tidak, cuma ngomong loh. Ngomongnya luar biasa tapi actionnya tidak ada. Ya, itu mulanya jangan sukai NATO gitu ya. Cuma bisa ngomong, nggak ada actionnya. Dorban ghaira mubarrih itu biasanya disebut dalam ilmu fikih pukulan yang tidak menyebabkan luka permanen. Nggak boleh anak kita, istri kita dikebuki kayak maling gitu. Ya. Sampai lebam-lebam, bahkan sampai kemudian ada yang tulang patah, retak dan sebagainya. Itu nanti malah jadi KDRT, ya, KDRT. Ya, lebih baik malah tindakannya. Kalau Anda sekarang istrinya nggak mau sholat, cari istri lagi yang mau sholat. Ya. Istri yang nggak mau sholat tendang saja, pulangin kepada orang tuanya. Kalau sudah dinasehati, sudah diancam-ancam, tetap nggak mau sholat. Ya. Nah istri juga begitu. Kalau dapat suami sholatnya males gitu loh, ya, tendang juga gitu loh. Ya. Karena apa? Nggak ada bagusnya. Tidak ada bagusnya. Ketika kita hidup dengan seorang istri hidup dengan seorang suami, kemudian tidak sholat, nggak ada bagusnya. Tidak ada harapan kebaikan yang bisa kemudian kita harapkan. La fid dunya wala fil akhirah. Di dunia juga nggak bagus, akhirat juga nggak bagus. Jadi mendingan apa? Ya sudah. Ya. Kita cari pasangan lain lagi. Karena apa? Tujuannya adalah agar saling membantu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi bukan hanya sekedar soal cinta, bukan hanya soal nafsu birahi. Dalam Islam ini harus sesuatu yang mendatangkan kebajikan, ya, keberkahan,
baik di dunia maupun di akhirat. Jadi nggak boleh kemudian hanya sebatas kehidupan di dunia ini saja. Keharmonisan kita, suami, istri, orang tua, anak-anak, itu diharapkan terus berkesinambungan sampai dalam kehidupan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti yang disyaratkan dalam surah Yasin, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqiun lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qaulan mir rabbir rahim. Ya, itu yang kita ingin. Kalau seumpama sudah ada action, ya sudah dikasih action, sudah dikatakanlah ditabok pelan-pelan, ya dikerasi, oh masih nggak mau juga, ya masih tidak mau sholat juga, fa inim tamaha, fa inim tanaha, walam yuzajjir anit tarki, fa alaika bimuqata'atihi wa mudabiratihi. Taboklah sudah, gitu, ya ibaratnya, tapi masih tetap nggak mau sholat. Nah ini ultimatum yang terakhir, apa? Putus hubungan. Ya. Tadi lebih baik Anda ceraikan istri yang tidak sholat. Ya. Kalau sudah maksimal, nah kurang apa lagi itu? Dicubit sudah, tapi masih tetap nggak mau sholat, buang saja. Gitu. Ini kata Imam Al-Haddad, tendang saja. Anak gimana? Jangan diurusi, jangan diberi fasilitas hidup. Anak Anda tidak sholat, ya, jangan dikasih makan, jangan dikasih minum, jangan dikasih fasilitas hidup. Ya. Ini anak loh. Kenapa demikian? Fa inna tarikas sholati syaitanun ba'idun an rahmatillah. Karena orang yang meninggalkan sholat itu, kata Imamul Haddad, syaitan. Setan mereka itu. Ibarat Anda tidur dengan istri yang nggak sholat, tidur dengan setan gitu. Ya. Istri yang tidur dengan suami yang nggak sholat, istri tidur dengan setan. Setan itu ba'idun an rahmatillah, jauh dari rahmatnya Allah, jauh dari kasih sayangnya Allah. Sedangkan yang kita butuhkan dalam hidup ini adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian muta'arridun li ghadabihi wa la'natih, orang yang tidak salat itu muta'arrid, memasangkan badannya untuk dimurkai Allah dan dikutuk oleh Allah. Tarikus shalah mal'unun. Orang yang meninggalkan sholat itu terkutuk, siapapun mereka. Ya. Mal'un. Kemudian maghdub, ya, dimurkai oleh Allah. Maka tahrumu walatuh, haram kita untuk mencintainya. Wa tajibu mu'adatuh, wajib kita memusuhinya. Ala kulli muslim, atas tiap-tiap orang Islam. Orang Islam itu tidak diperkenankan mencintai orang Islam yang tidak sholat. Bahkan diwajibkan untuk menjauhinya. Tapi menjauhinya itu setelah kita berupaya berusaha
untuk menyadarkannya. Begitu. Jadi seumpama kita ketemu orang nggak sholat nih, apalagi kita deket, ya, itu maka upayakan bagaimana caranya agar dia kemudian bertobat mau sholat. Jangan tahu nggak sholat langsung ditinggalkan. Ya. Nasihati dulu, ya. Kasih pengertian dulu. Nah, ketika sudah berbagai macam cara kita lakukan, dianya masih bandel, gitu, masih terus nggak mau, baru tinggalkan. Ya. Jangan kemudian duduk sama dia, ngopi sama dia, makan sama dia, ngobrol sama dia. La khaira fi, tidak ada bagusnya. Ya. Sama kalau dalam dunia positif ini, Anda jangan tongkrang-tongkrong dengan orang yang biasa mabok, ya, atau biasa menggunakan psikotropika. Ya. Nggak usah duduk dengan mereka, walaupun Anda tidak ikut ngisep, Anda tidak ikut nyabu, ibaratnya. Jangan duduk-duduk dengan mereka, nggak boleh. Kenapa? Ketika ada gerebekan, gitu, ya, ada buser, ya, kan ada buser suka. Ya. Maka akhirnya apa? Ya, kita kena gerebek juga, ya, kena angkut juga, repot tuh. Walaupun nanti di kantor nggak ada BB, kita lepas. Tapi kan diangkut itu. Ya. Kalau ngangkutnya banyak orang tahu gimana? Nah, ya, akhirnya memunculkan prasangka bu. Itu gara-gara apa? Tongkrong dengan mereka. Sama. Ketika kita tongkrong dengan tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat itu jauh dari rahmatnya Allah. Maka akhirnya apa? Ketika ada musibah, ketika ada bala, kita juga kena. Itu mulanya hati. Wa kaifala, bagaimana tidak seperti itu? Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad asyraka. Ya. Perjanjian atau identitas antara kita dengan orang-orang kafir itu adalah sholat. Gitu. Orang yang tidak sholat berarti menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini identitas ini penting, gitu loh. Cuma dalam pemilu kita nggak boleh pakai politik identitas. Bagaimana Anda bisa milih Mas Fajri, gitu loh? Kalau kemudian Mas Fajri tidak punya identitas, ya, sama dengan caleg yang lain, kan repot. Identitas itu untuk apa? Tamyiz, untuk membedakan antara rumah nomor 1 sampai nomor 10. Angka-angka yang tertera di depan itu adalah identitas. Kalau ada paket Saudi, nggak ada nomor rumahnya gimana? Kan repot. Tapi kalau ada nomor rumah, ya, maka tidak repot kurirnya itu. Kurirnya tidak akan repot. Langsung. Ya. Jadi bisa kemudian langsung ke alamatnya. Itu perlunya identitas, gitu, ya. Jadi jangan kemudian mengeneralisasi bahwa semuanya, ya, itu tidak boleh pakai identitas. Nah, politik juga begitu. Bagaimana kalau politik nggak pakai identitas? Ya, nanti nggak ada yang membedakan politiknya manusia, politiknya binatang, politiknya malaikat. Nah, semuanya harus ada identitasnya. Cuma kadang tadi orang yang bikin undang-undang itu ya asal bikin doang. Ya, tidak bagaimana dipikir maslahat madharat.
Nah, orang memilih itu bisa memilih itu karena identitas. Kalau nggak boleh pakai identitas ya udah nggak usah pakai pilihan, pakai petunjuk aja. Lo jadi anggota dewan, gitu loh. Ya, lo jadi apa namanya bupati, lo jadi kades dan seterusnya. Yang namanya pemilihan ada dua paslon, maka masing-masing tentu berbeda. Dan yang membedakannya itu namanya identitas. Kan salah satu makna identitas itu litafri, ya. Baina apa namanya? Baina syai'aini, ya, untuk membedakan, memisahkan antara dua hal. Ya. Sama-sama namanya Umar, ini juga Umar. Nah, kalau Umar yang pertama dengan Umar yang kedua tidak ada identitas, orang repot, Umar yang mana nih? Kan begitu. Cuma kadang tadi, ya, nggak tahu tujuannya apa. Ada calon pemimpin Muslim, ada kafir, nggak boleh nih. Islamnya ditongolkan nggak boleh. Nggak usah bawa-bawa Islam dan kafir katanya. Ini kita lagi milih bupati. Lah bagaimana mungkin seorang muslim milih yang kafir atau sebaliknya kafir milih yang muslim? Ah, nggak mungkin. Dan yang namanya pilihan itu harus tadi ada identitas yang disampaikan. Ini yang satu ini pendukungnya partainya ini. Itu ada identitas semuanya. Yang satunya lagi ini partainya ini begitu. Ya. Kalau enggak akan repot. Jadi kadang jadi orang Islamnya itu mudah iyo, gitu, mudah. Paling nurut tuh orang Islam Indonesia. Ya. Paling no, paling nurut. Identitas dihapus. Ya. Kan repot. Sama dengan orang nggak punya KTP gitu loh. Jadi penting. Umurnya Anda nanti memilih, ya, bisa memilih itu karena identitas. Ini jadi penting. Sholat itu identitas. Yang sholat mukmin, yang tidak sholat kafir. Ya, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah. Itu kata Nabi. Salat itu adalah identitas antara kita dengan orang kafir. Antara kita dengan orang yang menyekutukan Allah. Yang salat berarti mukmin, yang tidak salat berarti menyekutukan Allah. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam la dina liman la salata lahu. Wa inna ma mathalus salah minad din kama mathali ra'si minal jasad. Kemudian dalam sabda yang lain Nabi mengatakan la dina liman la salata lahu. Tidak ada agama untuk orang yang tidak salat. Maksudnya tidak ada Islam. Orang Islam meskipun KTP-nya itu Islam, kalau dia tidak sholat, dia tidak beragama Islam. Ini kata Nabi, bukan kata Ustadz, bukan. Kata Nabi, la dina liman la sholata lahu. Tidak ada agama, ya, atau tidak beragama bagi orang yang tidak sholat. Meskipun mereka mengklaim punya agama, tapi agama yang diklaim oleh mereka tidak diakui oleh Allah dan Rasulnya. Itu bisa berarti seperti itu hadis ini. Untuk orang Islam bukan orang Islam kalau dia nggak sholat. Untuk orang yang tidak Islam agamanya lain juga agamanya tidak dianggap agama. Karena memang Al-Quran mengatakan, ya, inna dina indallahil Islam. Kalimat inna dina indallahil Islam itu kita baca di Al-Quran. Bukan di kitab hadis, bukan. Tapi dalam kitab suci Al-Qurannya sudah ada.
Firman itu sudah ada, kitanya belum ada. Karena Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah itu qadim. Pernyataan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang sah, agama yang benar di sisi Allah itu hanya Islam. Kata-kata itu sudah ada, sudah terbit gitu. Sudah menjadi firman Allah ketika manusia belum ada. Ketika belum ada makhluk. Nah, yang saya heran itu kemudian pemikiran para profesor doktor muslim yang masih mengakui adanya agama selain Islam. Bahkan kadang kita disuruh menghormatinya, memberikan apresiasinya. Ini bentar lagi Imlek gitu loh. Ya. Kemarin sudah lewat Natal. Padahal Allah sebelum ada manusia sudah menyatakan inna dina indallahil Islam. Kalau pernyataan Allah itu setelah manusia ada, setelah berbagai macam agama menjadi keyakinan umat manusia, baru Allah menyatakan inna dina indallahil Islam, patut kemudian atau masih wajar kalau kemudian ditentangnya. Tapi pernyataan Allah ini sebelum manusia ada. Kan yang beragama itu manusia. Sebelum manusia ini meyakini satu agama, itu Allah sudah mengatakan agama yang sah, agama yang benar, yang diakui di sisinya adalah Islam. Oleh karenanya, orang yang menganut agama apapun dalam visi Islam, pandangan Islam, mereka sesungguhnya tidak beragama. Apalagi ternyata dalam ajaran agama mereka tidak ada sholat 5 waktu. Itu. Wa innama mathalus shalah minal din ka mathalir ra'si minal jasad. Ya. Sholat itu perumpamaannya dalam agama nih, kedudukan sholat dalam agama seperti kepala dalam tubuh kita. Coba ente jalan kepalanya nggak dibawa, kira-kira gimana? Berjalan tanpa kepala atau kepalanya aja yang jalan gitu. Nggak lagi dianggap manusia, hantu. Nah, orang yang tidak sholat, agamanya Islam itu hantu. Nggak usah nyari hantu yang gaib, nggak usah nyari di kuburan, nggak usah. Ketika ada seorang pria nggak sholat, hantu laki. Ketika ada yang wanita nggak sholat, hantu betino. Karena tadi perumpamaan sholat dalam agama seperti kepala dalam tubuh kita. Coba ente jalan, kepalanya ditinggal, gitu. Kira-kira yang nak nyapa siapa? Ya. Orang berlari semua, ada badan tanpa kepala. Ya. Atau kepalanya doang tanpa Nah itu kreditnya seperti itu. Orang Islam tidak sholat, ya. Seperti dia jasadnya tanpa kepala. Artinya apa? Nggak ada artinya. Ya. Menakutkan sekali. Nah ini satu hal yang sekali lagi harus kita perhatikan dalam masalah sholat. Pelajaran kita mungkin hingga di sini. Insya Allah kita ketemu pada pertemuan yang akan datang. Sekali lagi saya hanya ingin mengajak. Ya, saya kemarin telah beli granit.